Selamat sore Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala kita sebelum kita mendengar firman kebenaran Tuhan ini. Bapa di dalam surga, sore hari ini walaupun kami ada di tempat yang berbeda, namun kami menyiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan betul-betul merupakan apa yang menjadi keinginan-Mu kami lakukan di dalam dunia ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, untuk itu kami buka ibadah online ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Kita persiapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita bawa seluruh persembahan kita, segenap hati dan hidup kita. Katakan besarlah Tuhan, sebab Dia layak dipuji. Haleluya. Sebab Kau Allah yang besar Tuhan.
Biarlah seluruh semesta alam memuji Engkau. Segala makhluk yang ada di bumi tunduk akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Lebih lagi kami akan bersuka di dalam Tuhan. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Betapa kita bersyukur punya Allah seperti Dia, amin. Mari menarilah buat Tuhan, bertepuk tangan bagi Dia.
Tuhanku Yesus yang tercinta, tiada Allah yang seperti-Mu. Engkau bintang di atas segala bintang, segenap hati Kau ku puja, segenap hati kami sembah Engkau, segenap hati Kau ku sembah. Jiwa bersuka memuji-Mu, Engkau Esa Maha Agung dan perkasa. Indah pelangi tak seindah diri-Mu, terang mentari tak seterang cahaya-Mu. Kilau dunia luruh di hadapan-Mu, hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Indah pelangi tak seindah diri-Mu, terang mentari tak seterang cahaya-Mu. Kilau dunia luruh di hadapan-Mu, hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Menarilah bagi Dia awen, bersuka. Haleluya. Lebih lagi bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Bapa termulia. Bersama-sama katakan, indah pelangi tak seindah diri-Mu, terang mentari tak seterang cahaya-Mu. Kilau dunia luruh di hadapan-Mu, hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Lebih lagi, indah pelangi tak seindah diri-Mu, amin. Tak seterang cahaya-Mu, haleluya. Kilau dunia luruh di hadapan-Mu, hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tinggallah sertaku di sisa umur hidup kami Bapa. Kami mau lebih lagi mencari Engkau, agar hidup kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan tinggallah sertaku
Hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Lebih lagi katakan, Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidup. Mari angkat hatimu, amin. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu. Kerinduan hati, haleluya, kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa, menggenapi rencanamu Bapa, menggenapi rencanamu Bapa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita satu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur sore hari ini kami boleh ada dalam hadirat Tuhan dalam ibadah raya yang kedua ini. Kami mohon Tuhan terus hadir bersama-sama dengan kami. Setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami bagi Tuhan, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hatimu bagi kami semua Bapa. Urapi, kuduskan hamba-Mu, layakkan dia untuk boleh menyuarakan kebenaran Injil bagi anak-anak-Mu Bapa, bagi murid-murid-Mu yang Tuhan Yesus kasihi. Terima kasih, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini ya, dalam suasana Natal yang kita sedang peringati bersama-sama, saya rindu mengajak kita belajar dari tokoh Alkitab ya, yang menantikan
kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya, dari tokoh Alkitab yang sungguh-sungguh merindukan kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan kita akan belajar apa implikasinya bagi kita sekarang untuk mempersiapkan diri menghadapi datangnya Tuhan Yesus kembali untuk yang kedua kalinya ke dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Lukas pasal 2 ayat 25, demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Inilah tokoh yang kita pelajari sore hari ini, yaitu Simeon. Ya. Bapak atau Opa Simeon ini, Alkitab catat bahwa dia adalah seorang yang benar dan saleh. Ya. Dia seorang yang benar dan yang saleh. Dia seorang yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Simeon memiliki karakter yang benar. Ini yang harus kita pelajari dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Simeon. Seorang yang benar, yang saleh, yang berintegritas, yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Dan dikatakan bahwa ia menantikan penghiburan bagi Israel. Ya, saat itu Israel sedang dalam penjajahan bangsa Roma. Mereka rindu supaya mereka bisa merdeka, lepas ya dari penjajahan bangsa Roma. Mereka ditindas. Ya, mereka hidup susah, Bapak Ibu, Saudaraku. Dan Simeon ini seorang yang begitu integritas, yang begitu takut akan Tuhan, memiliki karakter yang baik ya, menantikan penghiburan, kelepasan bagi bangsa Israel. Inilah yang menjadi pengharapan dari Simeon. Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus ada di atasnya. Hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Dia tidak hidup suka-sukanya sendiri, tapi dia hidup mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dan di ayat 26 dikatakan, kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Wah, ini luar biasa ya. Luar biasa sekali. Bapak Simeon ini mendapatkan pesan ya, mendapatkan penyataan dari Roh Kudus. Ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Ia tidak akan mati sebelum ia melihat Yesus. Dia yang diurapi Tuhan. Janji tentang Mesias sang pembebas sudah disampaikan ya. Beberapa tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang kedatangan sang Mesias. Mesias inilah yang akan membebaskan ya bangsa Israel. Namun sesungguhnya bukan dari perbudakan atau penjajahan secara fisik atau secara jasmani, tetapi jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, yaitu secara rohani ya. Yaitu melepaskan orang pilihan, orang Israel dan semua umat manusia dari penjajahan dosa. Ya. Nah, ini janji Tuhan yang indah buat Simeon. Sudah dijanjikan, sudah dinyatakan dia tidak akan mati sebelum melihat Yesus. Sebelum melihat Dia yang diurapi, yaitu sang Mesias. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, kita harus memastikan sebelum kita menutup mata selama-lamanya di bumi ini, ya, sebelum tubuh kita terbujur kaku di peti mati, harus kita pastikan bahwa kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan.
Memang secara fisik, secara jasmani kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu real, Tuhan itu ada. Ya, kita harus cari Tuhan dan Tuhan pasti bisa ditemui. Tuhan berkenan kita temui. Ayo cari Tuhan, ayo alami Tuhan. Ayo alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sebelum kita menutup mata selama-lamanya di dunia ini. Ayat 27 katakan ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ayat 28, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah katanya. Ayat 29 Bapak Ibu Saudara, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Ya. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Janji Tuhan tergenapi dalam hidup Simeon. Ia masuk ke bait Allah karena pimpinan Roh Kudus. Dan ia menyambut sang bayi Yesus sambil memuji Allah. Wah, ini luar biasa sekali. Yesus ditemui oleh Simeon. Bayi Yesus disambut oleh Simeon. Simeon begitu bersuka cita bahwa janji Tuhan tergenapi dalam kehidupannya. Dan dia berseru kepada Tuhan, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Bapak Ibu Saudaraku, inilah kelegaan yang sesungguhnya, ya. Bahwa Simeon rela, Simeon siap untuk pulang ke rumah Bapa. Ya. Dia siap untuk pergi berjumpa muka dengan Tuhan setelah dia melihat bayi Yesus. Biarkanlah hamba-Mu ini pergi. Dia siap meninggal. Dia siap mengalami kematian secara jasmani setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Pak Simeon berkata, mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Melihat Yesus berarti melihat keselamatan. Berjumpa dengan Yesus berarti mengalami keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Ya, apakah kita juga merindukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kelak seperti Simeon yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu? Apakah ya kita juga memiliki hati seperti Simeon, Bapak Ibu? Kalau Simeon rindu, Simeon ya sangat menantikan berjumpa pribadi dengan Tuhan sebelum dia mengalami kematian. Pak, Bu, adakah kita rindu juga ya untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki kerinduan yang sama dengan Simeon, menyambut kedatangan Yesus ke dunia ini. Bedanya Simeon kedatangan pertama, kita kedatangan yang kedua ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Ayo kita memiliki karakter yang seperti Tuhan kehendaki. Ya. Kalau kita baca tadi bahwa Simeon ini orang yang benaran saleh, apakah kita juga sudah menjadi orang yang benaran saleh dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Simeon ini ya hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus?
Apakah kita juga mengikuti apa yang Allah mau dalam hidup kita? 2 Petrus 3 ayat 10 tertulis, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini nubuatan tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Bahwa dunia ini akan hancur, dunia ini akan binasa. Ayat 12 jelas sekali dikatakan, ditulis oleh Rasul Petrus. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya. Dunia saat ini akan hancur, Bapak Ibu Saudaraku. Dunia saat ini akan menjadi lautan api. Nah, lalu apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan? Ayat 11, 2 Petrus 3. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita harus hidup suci dan saleh untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudaraku, ayo kita terus berjuang ya, mengalami perubahan, pembaharuan. Pembaharuan karakter kita ya, manusia batinia kita, pola pikir kita, sifat-sifat kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayo kita baharui, kita terus ya dipulihkan, diubahkan Bapak Ibu Saudara. Kita akan menutup tahun 2020 ya, dalam waktu kurang lebih 11 hari yang akan datang. Ya. Nah, kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih serius lagi dengan Tuhan. Karena kita tahu dunia ini akan binasa, dunia ini akan hancur. Dan kita harus hidup suci, hidup saleh. Ayat 14 katakan ya, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Inilah yang harus kita perjuangkan, yang harus kita usahakan. Kita hidup tak bercacat, tak bernoda di hadapan Tuhan. Ya. Kenapa kita mau seperti ini? Mau susah-susah, mau berjuang, mematikan keinginan daging kita, meninggalkan percintaan kita dengan dunia, hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita mau memegang janji Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 13 katakan, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ya, inilah yang kita rindukan, inilah yang kita harapkan, bahwa kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, yang sering kita sebut LB3 ya. LB3. Ini pengharapan kekal kita. Kalau Simeon menantikan Yesus Sang Mesias datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, kita juga memiliki pengharapan Yesus juga akan datang ke dunia ini ya, sesuai dengan janjinya, dan kita akan ada bersama-sama di langit yang baru dan bumi yang baru. Kita harus sama-sama berjuang untuk hidup kudus, hidup dipimpin oleh Roh, hidup mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Ini gak mudah Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita tahu ya Bapak Ibu, dunia semakin jahat. Kita masih ada dalam pandemi COVID-19 ya, yang kita gak jelas nih kapan selesainya ya. Pandemi COVID-19 saja kita gak tahu kapan selesainya. Apalagi kedatangan Tuhan Yesus ya Bapak Ibu Saudara. Tapi yang pasti apapun yang terjadi dalam hidup kita, ayo kita terus berjuang membenahi
karakter kita, membenahi manusia batinnya kita. Agar kita hidup layak dan berkenan di hati Tuhan. Hidup menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Ini yang harus kita terus berjuang Bapak Ibu. Ya, dalam kita mengurus keluarga, mengurus pekerjaan, usaha buah tangan, anak-anak muda yang masih studi, yang masih kuliah, ya. Ayo kita punya komitmen. Dalam peringatan Natal tahun ini dan menyongsong tahun baru 2021, ayo komitmen kita. Tuhan, aku mau hidup benar, aku mau hidup tak bercacat, tak bercela. Ya, aku mau hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan. Ayo Bapak Ibu, ini komitmen yang berkenan kepada Tuhan. Ini yang menyukakan hati Bapa di sorga. Memang susah, memang gak mudah. Ya, tapi ini pilihan kita. Kita mau belajar taat kepada Bapa seperti Yesus yang taat kepada Bapa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, ini yang harus kita sama-sama terus berjuang di gereja Tuhan, ya, di GSKI Kebun Jeruk khususnya. Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan kami merindukan, yuk kita tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada dalam komunitas-komunitas yang diadakan bagi Bapak Ibu Saudaraku. Ya, baik mulai dari opa oma, usia indah, ada komunitasnya. Ayo Bapak Ibu sama-sama terus belajar, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling membangun. Khusus untuk wanita ada Waski setiap hari Kamis jam 10:30 siang. Ayo ibu-ibu belajar terus firman Tuhan. Ya, berjuang sama-sama menyenangkan hati Bapa di sorga. Jadi berkat bagi keluarga, bagi suami, bagi anak-anak, bagi mertua, bagi orang tua, bagi menantu. Semua yang dikasihi. Anak kita rindu. Satu saat nanti di mana Tuhan Yesus berada, kita berada. Orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, kawan-kawan sahabat kita juga berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa, ya. Di langit baru, bumi baru. Kerinduan kita sama-sama memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi yuk kita terus ya semakin giat mengiring Tuhan, semakin giat mengikut Tuhan. Apapun tantangan, apapun pergumulan, apapun masalah yang kita hadapi. Ya, janji Tuhan iya dan amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dan janji Tuhan yang terindah adalah langit yang baru, bumi yang baru sesuai dengan janjinya. Kita sedang menuju ke sana bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami mempersiapkan diri kami dengan kami hidup berkenan di hati Tuhan. Dengan kami terus mau berubah karakter kami, sifat kami, manusia batiniah kami menjadi serupa dengan Yesus. Untuk kami menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dunia ini. Kalau Simeon 2000 tahun yang lalu menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kami pun mau berjuang menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya ke dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Dr. Timotius Tan. Dan saatnya kita akan akhiri, kita akan tutup melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata di kerajaan surga yang mulia, saat ini Tuhan kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih kebenaran ini mengingatkan kami untuk kami berjuang dalam hidup ini untuk berubah Tuhan. Tuhan berkati hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Demikian juga berkati kami. Kami akan akhiri ibadah sore hari ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami akhiri, kami siap menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri untuk mempersiapkan diri untuk menerima berkat dari Tuhan. Arahkan kedua tangan Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk menerima berkat Tuhan.
Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan akan memberkati keluargamu. Tuhan akan memberkati apa yang engkau lakukan. Berkat Tuhan, Allah yang kita kasihi, dan penyertaan Roh Kudus akan memberkati hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk Bapak Ibu berkenan untuk menyediakan diri untuk mendengarkan. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe dari channel YouTube dari GSKI Rehoboth Kebonjeruk. Dan juga kalau ada tanda lonceng juga Bapak Ibu bisa pencet tanda lonceng tersebut. Dan kami akan melayani Bapak Ibu baik melalui konseling, doa, ibadah di rumah perjamuan kudus dengan nomor telepon yang Bapak Ibu bisa hubungi di 0817 0033 580 dan 0812 9154 1542. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan jangan lupa kunjungi website kami www.gskikebonjeruk.org. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.